Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas materi bab ketiga mengenai relasi dan fungsi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, bagian pertamanya kita membahas tentang relasi. Dalam video pembelajaran ini, pengalaman belajar yang kalian dapat yaitu diantaranya memahami pengertian relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Oke, kita lanjut. Jadi di gambar ini ada sebuah ilustrasi mengenai gambar tersebut dan adalah gedung atau markas besar PBB. Jadi hampir semua negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memiliki bendera negara anggota yang dikebarkan berada di depan gedung PBB ini. Nah, pasti kalian tahu kan, setiap bendera itu pasti mewakili satu negara. Nah, di dalam ilustrasi ini itu contoh nyata pembelajaran relasi dan fungsi. Tapi kita harus awali dulu mempelajari tentang relasi dan fungsinya nanti Pak Guru masukkan dalam video pembelajaran bagian kedua atau part 2. Oke, kita lanjut. Nah, karena bab ketiga, jadi Pak Guru urutkan dari 3.1 yaitu relasi. Nah, pertama-tama kalian harus pahami dulu apa itu relasi. Nah, untuk memahami apa itu relasi, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 jenis musik: musik pop, musik country, dan musik jazz. Jika ilustrasinya seperti berikut: 4 orang anak yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut: Ria dan Rian memilih musik pop, Rian dan Reni memilih musik country, dan Rian, Reni, Revi memilih musik jazz. Jadi di sini perhatikan ilustrasinya. Di sini ada 2 kelompok atau 2 kumpulan. 2 kelompok atau 2 kumpulan itu ada terbagi menjadi atau masing-masing kumpulan Ria, Rian, dan Reni itu adalah kumpulan anak, dan pop, country, dan jazz itu adalah kumpulan jenis musik. Nah, pasti kalian sudah pahami kan tentang kumpulan atau kelompok yang kalian sudah pelajari waktu kelas 7 semester ganjil, yaitu tentang himpunan. Jadi kumpulan atau kelompok di dalam matematika itu bisa juga diistilahkan sebagai himpunan. Di dalam himpunan, setiap kumpulan atau kelompok itu diwakili oleh huruf kapital. Nah, tadi kan Ria, Rian, Reni, dan Revi adalah kumpulan anak diwakili oleh himpunan A. Jadi kalau kita baca, himpunan A adalah Ria, Rian, Reni, Revi. Sedangkan jenis musik, kumpulan jenis musik diwakili oleh huruf kapital B. Dan kita bacanya himpunan B adalah pop, country, dan jazz.
Kalau kumpulan-kumpulan ini kita rubah dalam diagram panah. Jadi diagram panah di sini sudah jelas. Di situ ada dua gambar atau garis lengkung atau kurva, atau bisa juga dikatakan oval, kurva lengkung. Jadi di sebelah kiri itu kurva lengkung untuk anggota himpunan A dan kurva B untuk anggota himpunan B. Jadi sudah jelas ya, anggota himpunan A yang di sini yaitu Ria, Rian, Reni dan Revi, sedangkan anggota himpunan B Pop, Country dan Jazz. Kalau kita hubungkan dua himpunan ini, maka hubungannya adalah menyukai. Nih, ini adalah hubungan. Jadi ini adalah hubungan. Jadi menyukai itu adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Hubungannya adalah menyukai, ya kan? Kenapa menyukai? Kalau kita hubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, kita ambil salah satu contoh anggota himpunan A. Ria menyukai musik pop. Ria menyukai musik country. Ingat ya? Jadi kita sesuaikan dengan pernyataan tadi di sini, dan kalau kita rubah ke dalam diagram panah, kita harus ikuti pernyataan tadi sini dengan cara menggunakan arah panah ke pop dan arah panah ke country. Kalau kita hubungkan, Ria menyukai pop dan country. Begitupun seterusnya untuk Rian, Reni dan Revi. Kalau Rian tadi kan, Rian memilih tadi musik pop, musik country dan jazz. Jadi semua jenis musik dalam anggota himpunan B dia sukai. Jadi kalau saya baca, Rian menyukai pop, country dan jazz. Reni menyukai musik country dan jazz, dan Revi menyukai jazz. Oke, sudah jelas? Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B inilah yang disebut sebagai relasi. Oke. Inilah yang disebut sebagai relasi. Oke. Jadi relasi itu adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, sudah jelas? Oke, saya delete dulu, baru kita next. Oke. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi uraian diagram panah tadi penjelasannya seperti ini. Jadi pada relasi antara himpunan A dan himpunan B, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota. Jadi bisa dipasangkan satu atau lebih anggota himpunan B. Bahkan ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Nah, relasi secara umum, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ingat ya, relasi. Jadi, apakah setiap anggota A wajib memasangkan anggotanya ke himpunan B? Pertanyaannya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu,
dari pernyataan ini kalau kita jawab tidak sabar ya, aduh salah pencet, Pak Guru salah pencet. Nah, jadi tadi pertanyaannya apakah setiap anggota A wajib memasangkan pasangan ke B? Jadi tidak selamanya anggota himpunan A harus memiliki anggota atau memiliki pasangan di anggota himpunan B. Kan sudah jelas pernyataan di sini, himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan himpunan B. Artinya tidak selamanya harus memiliki pasangan. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apakah anggota himpunan A bisa memiliki pasangan lebih dari satu di anggota himpunan B? Kalau pertanyaan seperti itu, bisa lebih dari satu pasangan di B. Jadi relasi pada umumnya bisa lebih dari satu pasangan, dan yang kedua, tidak selamanya anggota himpunan A harus memiliki pasangan di B. Oke, sudah jelas Pak Guru. Next. Oke, Pak Guru hapus dulu catatannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 3. Kalau kalian sudah tahu mengenai relasi itu apa, jadi relasi bisa juga dikatakan sebagai hubungan antara himpunan A dan B. Sekarang kita lanjut ke menyatakan relasi. Untuk memudahkan cara membaca relasi antara dua himpunan yang ditentukan, dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, diagram panah ini kita sudah singgung pada ilustrasi jenis musik tadi. Pak Guru ulangi dalam materi ini. Misalnya antara himpunan A, himpunan anak adalah A, yaitu anggota himpunan A adalah Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Dan himpunan B, himpunan permainan itu disimbolkan dengan B. Kalau saya baca, himpunan B adalah voli, basket, tenis. Terdapat relasi gemar bermain. Jadi gemar bermain itu adalah relasinya atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Aldi gemar bermain voli, berarti Aldi gemar bermain voli. Kalau Siva arah panahnya ke voli dan Siva arah panahnya ke basket, berarti Siva gemar bermain voli dan basket, dan seterusnya. Jadi arah panahnya itulah relasinya. Kalau saya gambarkan, kalau kita perhatikan gambar seperti ini. Nah, kalau kita baca, jadi hubungan antara himpunan A dan B adalah gemar bermain. Jadi kalau kita hubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, maka sebagai berikut. Aldi gemar bermain voli, ya kan? Aldi gemar bermain voli. Siva gemar bermain voli dan basket. Ingat ya, perhatikan arah panahnya. Letak arah panahnya itulah relasi yang terdapat di anggota himpunan B. Sedangkan Nadia gemar bermain voli, gemar bermain basket, dan gemar bermain tenis. Sedangkan Dani gemar bermain tenis. Oke, sudah jelas. Itulah diagram panah. Oke, kita lanjut ke contoh pembahasan. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P. Anggota himpunan P 2, 3, 4. Ke himpunan Q 1, 2, 4, dan 6.
dinyatakan dengan diagram panah. Nah, sekarang di sini ada 3 buah relasinya. Kenapa bisa 3 buah relasi? Karena paling cocok di sini ada 3 relasi, ada 3 hubungan yang paling cocok. Yang pertama yaitu lebih dari. Nah, kenapa bisa lebih dari? Coba kita perhatikan anggota himpunan P 2. 2 kan lebih dari 1. Apakah 2 lebih dari 2? Apakah 2 lebih dari 4? Kan tidak ya. Kalau urutan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-nya kan tidak mungkin lebih dari 3 atau tidak mungkin lebih dari 4 karena posisi 2 itu sebelum 3 dan 4. Maka 2-nya itu lebih dari 1 karena setelah 1 ada 2. Oke, kita lanjut 3. 3 itu lebih dari 1, lebih dari 2 karena angka 3 itu berada sebelum karena 1, 2 itu berada sebelum 3. Sedangkan 4 itu lebih dari 1, lebih dari 2. Oke? Lebih dari 2 dan lebih dari 1. Kenapa 4 di sini tidak memiliki pasangan, 6 tidak memiliki pasangan? Karena tidak ada yang cocok di anggota himpunan P. Oke? Sudah jelas ya? Kita lanjut ke relasi yang kedua, yaitu kurang dari. Jadi relasi yang bisa terjadi yang kedua yaitu kurang dari. Kalau kita perhatikan anggota himpunan P 2, 3, 4, jadi 2 itu kurang dari sesuai dengan kalimatnya, kurang dari. Jadi 2 kurang dari 4 kurang dari 6. Jadi kalau saya tulis seperti ini ya, supaya jelas. Di sini ada 4 ya. Aduh. Di sini 4, 5, 6. Sekarang perhatikan, kurang dari 2 itu kurang dari, lihat ya anggota himpunan Q. Kalau 2 itu kurang dari 1 kan tidak mungkin, ya kan? Kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari 6. Nah, saya hapus yang tidak termasuk dalam anggota himpunan Q ya. 3 kan tidak masuk dalam himpunan Q, 5 juga tidak termasuk dalam himpunan Q. Tetapi 3-nya itu masuk di anggota himpunan P. Oke, saya tulis. Nah, 2-nya itu lebih dari 4 dan 6, ya kan? 4 dan 6. Saya tulis saja sekalian. Saya Pak Guru tulis lengkap saja supaya jelas. Nah, sekarang kita lanjut anggota himpunan P yang ketiga. Ini 3. Apakah lebih dari 1 dan 2? Tidak ya. Jadi posisi 3 itu berada di setelah 3, ya kan? Jadi kalau yang pas di sini 4 dan 6. Kurang dari 4 dan 6. 4-nya itu kurang dari 6. Oke, sudah jelas? Sekarang hubungan yang ketiga yaitu faktor dari. Ingat, faktor habis dibagi ya. Pembagian ini kalau bisa disetelahkan dengan pembagian yang hasilnya habis. Nah, faktor dari 2 yaitu 2. Kenapa 2? 4 dan 6. 2 kalau kita bagi 2 kan habis, 4 bagi 2 juga habis, 6 bagi 2 juga habis. Sedangkan 3 kalau kita ke 4 tidak bisa karena tidak habis. Yang habis hanya di 6 karena 6 bagi 3 habis dan hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke 4. 4 habis dibagi dengan bilangan apa? Habis dibagi dengan bilangan 4. Karena 4 ke 6 itu tidak bisa.
Jadi 4 di hasil pembagian dari 6 jadi 6 bagi 4 kan tidak bisa. Jadi yang bisa hanya 4. Oke? Jadi sudah jelas ya. Terbentuk 3 buah relasi pada contoh ini. Oke? P dan Q. Oke, kita lanjut. Sekarang diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Ini saya hapus dulu. Oke. Sedangkan anggota himpunan B itu ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan sebuah nokta, titik besar ya. Titik besar bercetak tebal. Oke. Sekarang ada contoh yang Pak Guru copy dari contoh sebelumnya. Sudah dalam bentuk diagram panah. Sekarang diagram panah ini kita rubah dalam bentuk diagram Cartesius. Oke. Seperti penjelasan di atas. Nah, mana yang horizontal, mana yang vertikal. Oke. Sekarang anggota himpunan A adalah himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Ingat, sumbu mendatar ya. Sumbu mendatar ini. Jadi inilah disebut sebagai horizontal. Ini saya sebut A. Sedangkan himpunan B, himpunan kedua ditempatkan ini himpunan kedua, ini himpunan pertama. Ditempatkan pada garis tegak, garis yang berdiri. Nah, ini disebut garis vertikal. Garis vertikal yang berdiri atau tegak, garis yang mendatar disebut sebagai horizontal. Sekarang kita lanjut ke anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan A jaraknya harus sama. Nah, di sini Aldi, di sini Syifa, di sini Nadia, di sini Dani. Nah, jadi gambarnya harus menggunakan mistar ya, dan ukuran satuannya kalau misalnya kalian gunakan jarak antara setiap anggota himpunan harus sama ya. Kalau misalnya kalian pakai 1 cm ya semua harus pakai 1 cm. Pak Guru gambar seadanya karena Pak Guru menggunakan mouse. Nah, sekarang kita lanjut ke anggota himpunan B. Karena ada 3 anggota, maka kita tulis saja 3 garis kecil pada garis tegak B dan kita tulis nama anggotanya. Volley ini basket tenis ya kan. Nah, sekarang kita hubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B sesuai dengan diagram panah ini. Cara hubungkannya kita menggunakan garis putus-putus. Nah, Aldinya itu kemana? Aldinya ke volley atau gemar bermain
volley. Jadi kalau saya gambar sampai ya, sabar ya. Kayaknya tidak ada opsi garis putus-putus di sini. Jadi Pak Guru pakai ini saja ya. Nanti saya pakai warna hitam. Oke. Jadi anak-anak mohon mengerti kalau misalnya dia agak lambat. Ini karena Pak Guru menggunakan mouse, bukan touchscreen yang selama ini biasa digunakan, tapi Pak Guru menggunakan mouse. Jadi kita lanjut. Aldi itu gemar bermain volley. Jadi pertemuan dua titiknya itu kita nih tadi kan harus dinyatakan dengan sebuah nokta. Aldi sekarang Siva menyukai volley juga. Kalau menggunakan mistar dan pensil mungkin lebih cepat lagi dari Pak Guru. Gemar bermain apa lagi? Basket. Siva juga gemar bermain basket. Sedangkan Nadia gemarnya bermain volley. Dan tenis. Sedangkan Dani gemar bermain tenis. Nah, sudah jelas kan? Oke. Jadi inilah yang disebut sebagai diagram Cartesius. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini Pak Guru hapus dulu. Kita next. Dan yang cara ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi antara anggota himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Jadi kita buatkan dalam bentuk, kita pasangkan satu-satu ya, dan dibuat dalam tanda kurung dan kurung krawal. Jadi pembuka dan penutup itu ini disebut sebagai ini ya. Ini disebut sebagai kurung krawal. Nih. Oke. Jadi relasi yang ditunjukkan dengan dalam diagram panah di atas dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, yaitu ini relasinya apa? Menyukai. Oke. Jadi kita pasangkan satu persatu. Asri IPA baru Asri PPKN. Jadi tulisnya seperti ini ya. Meta IPA, Meta PPKN. Jadi kita wajib tulis satu persatu. Meta IPS, Mila PPKN, dan sesuaikan dengan diagram harapannya ya. Mila PPKN, Mila IPS, dan Rani IPS. Jadi balasnya dengan tutup krawal. Oke. Kalau mengenai himpunan pasangan berurutan tidak ada masalah karena ini relasi cukup mudah ya, bisa dipahami. Oke. Nah, sekian video pembelajaran dari Pak Guru. Jadi video pembelajaran kali ini mengenai relasi
dan Pak Guru buat untuk bagian pertama. Kalian simak videonya baik-baik, jika ada kesalahan, kekeliruan, dan keterbatasan, jadi mohon dimaklumi. Oke, nantikan video pembelajaran berikutnya. Thank you.